Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para teman-teman mahasiswa KPI khususnya dan siapapun yang mendengarkan siaran radio Notos FM ini. Alhamdulillah kita bisa menyatu kembali melalui siaran radio frekuensi 107.1 Notos FM. Dalam kali ini ya memang ini uji coba, tapi ini bukan uji coba, tapi ini memang beneran. Yaitu ya, pembelajaran mata kuliah secara daring yang ini akan dimulai dengan ya, atau dimulai oleh program yang dimulai oleh Fakultas Komunikasi dan Sosial Politik ya. Ini yang tentunya kedepannya nanti mudah-mudahan ya, untuk prodi-prodi di Unsik khususnya silakan untuk bergabung dan ikut ya, partisipasi andil. Saya di sini diamanati untuk sedikit berkaitan dengan mata kuliah Qiraah Sab'ah, yang mana itu merupakan mata kuliah yang berat bagi saya karena saya bukan ahlinya ya, tapi ya, kan amanat ya satu. Terus dalam hal ini kita sekarang memang atau kami belum akan menyampaikan menyampaikan ke bagian langsung prakteknya belum, karena masih secara teoritis, karena ini adalah suatu keilmuan ya. Maka bagaimana disusun secara sistematis keilmuan. Nah, dan sebelumnya memang belum tidak memulai dengan radio ini, dulu daring, tapi tidak dengan ini karena ketika itu saya menggunakan Google Meet ya. Yang sebelumnya sudah membicarakan tentang bagaimana atau siapa saja imam-imam Qiraah Sab'ah, kemudian sejarah kemunculan Qiraah Sab'ah, perbedaan qiraah dengan Al-Quran, dan itu sudah kami simpan dan abadikan dalam YouTube. Nah, sekarang masuki tahapan sejarah munculnya qiraah ya, untuk fase kedua, yaitu sejarah munculnya ilmu qiraat ya. Ini bahwa kalau kita menyadari kota metropolitan Islam ini berada di Mekah dan Madinah, tetapi perkembangan mulai muncul dan mulai bersemi ini di Madinah, sehingga wajar apabila mayoritas imam-imam ahli qiraah ini ya turun atau muncul di Madinah ya, atau Madinah Munawwarah ya, sehingga meskipun ketika awal turunnya Al-Quran kita sadari bahwa itu ada mulai atau sejak fase Makkah. Oleh sebab itu berkaitan dengan adanya qiraah ini ya, karena yang qiraah bacaan Quran ini adalah paling tidak bersinggungan pertama dengan adanya bagaimana kaitannya Al-Quran yang diturunkan dengan sab'ati ahrufin ya, itu yang menjadi hadis yang terkenal ya. Kemudian akhirnya muncul adanya ya, disiplin mandiri ilmu qiraah sab'ah, qiraah ngasrah, qiraah arba'atan ngasrah, dan juga nanti ada qiraah asyadud ya, qiraah yang keluar dari kaidah. Tapi secara global berkaitan dengan ya tahapan yang berkaitan dengan ya, munculnya ilmu qiraat ini paling tidak yang pertama. Nah, kita akan melihat beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah Al-Quran dan qiraat pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ini nanti mungkin atau bisa kita tengok dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah Al-Quran dan qiraat ya. Al-Quran dan qiraat pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, kita dalam hal melihat Al-Quran dan qiraat pada masa Nabi, hal ini diklasifikasikan dalam beberapa tahapan. Yang pertama adalah bagaimana taklimil Jibril alaihissalam an-Nabi sallam, bagaimana pengajaran atau penyampaian Al-Quran Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW ya, dan berkaitan dengan redaksi Al-Qurannya, dan juga dengan bagaimana teknik atau gaya membacanya yang sebenarnya qiraah ini. Dan kemudian bagaimana maksud dari Nabi menerima Al-Quran itu dengan menghafal dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah fase bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ini mengajarkan Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran kepada para sahabat-sahabatnya. Ya, imtisalan dengan mengikuti
perintah dari Allah, yaitu Qur'anan faraqnahu litaqra'uhu 'alan nasi 'ala muqsin. Dan di sisi lain nanti juga ada riwayat dari Musman Ibnu Mas'ud dan Ubaya yang menyatakan bahwa Rasulullah kan jadi Rasulullah SAW ini membacakan kepada para sahabat yang 10 besar khususnya ayat-ayat, ya, maka Nabi tidak pernah akan melewatinya kepada selain yang 10, sehingga para para sahabat besar 10 ini ya nanti mengamalkan apa yang ada pada ayat-ayat yang dihafalkan itu, kemudian mengajarkan kepada manusia dan mempraktekkannya. Ini di fase bagaimana Nabi mengajar Al-Quran, intinya itu. Dan kemudian yang tahapan yang ketiga adalah bagaimana ya pengajaran atau bagaimana para sebagian sahabat atau generasi penerus berikutnya mengajarkan kepada satu sama lain tentang Al-Quran ini sebagaimana yang mereka terima dan mereka ajarkan dari Nabi SAW. Ini. Nah, adapun orang yang pertama kali datang ke Madinah untuk belajar Al-Quran Al-Karim dari sahabat-sahabat Nabi adalah Mus'ab bin Umair ya ini. Ini. Dan kemudian beliau menempati daerahnya para ahli Qura, ya. Dan kemudian beliau disebut sebagai salah satu dari mukri. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum, ya. Kemudian Bilal, Ammar, dan lain sebagainya. Ini merupakan cikal bakal bagaimana nanti sistem pengajaran ya, sebagian manusia lain. Kemudian setelah fase itu muncul ya, beberapa kelompok-kelompok dari sahabat Nabi yang mereka membaca dan ya, mentadaruskan Al-Quran ini ya, dengan para ahli qiraah. Ya. Nah, dari sinilah ya nanti fase munculnya kelompok-kelompok sahabat dalam bidang qiraah ini kemudian menjadi cikal bakal atau embrional daripada munculnya istilah ilmu atau istilah qiraah sab'ah. Nah, adapun embrional dari kelompok sahabat yang fokusnya di bidang pembacaan Al-Quran ini, ketika itu paling tidak ini ada sekitar 70 sahabatnya. Ini yang mana mereka di sore hari ini mendatangi lokasi-lokasi Madinah dan kemudian mereka membaca Al-Quran atau dersan atau tadarusan acara istilah kita sekarang. Inilah di sini atau mereka 70 orang inilah yang kemudian ya dibantai dalam perang Bi'ru Mangunah, dalam perang Bi'ru Mangunah. Ya nantilah. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah bagaimana tujuan para sebagian sahabat untuk menghafalkan Al-Quran ya di luar kepala atau di hafalan-hafalan tanpa melihat teks. Nah, di masa Nabi SAW ini diantara mereka yang punya fokus untuk penghafalan kepada Al-Quran di luar kepala, ini diantaranya adalah Abu Bakar Siddiq, Ubayyah bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, Muhammad bin Zaid, nanti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa, nanti Zaid bin Sabit, radhiyallahu anhu. Diantaranya ini yang paling berada di garda depan, ya. Sehingga Imam Adz-Dzahabi berpendapat tentang mereka bahwa ya, dari mereka lah ya, sampai kepada kita ya, para hafizul Quran yang sudah kita temukan di pada masa Nabi. Ini pertama berkaitan dengan Al-Quran dari Qiraat masa Nabi paling tidak mulai. Nah, kemudian pada fase selanjutnya adalah Al-Quran dan Qiraat pada fase sahabat. Ini tidak bisa lepas daripada universitas-universitas atau sekolahan Qiraat atau sekolah-sekolah Al-Quran yang dibentuk dan dilakukan oleh para sahabat sebagainya. Nah, pada masa ini tidak bisa lepas daripada bagaimana murid-murid daripada sekelompok sahabat dan tabi'in ya, yang mana murid-murid dari sekelompok sahabat dan tabi'in ini lahir dari kelompok sahabat itu sendiri. Dengan kata lain ya, sahabat tua ini nanti akan
akan melahirkan sahabat-sahabat muda dalam bidang Al-Quran, karena wajar ketika itu belum, atau di masa Nabi belum semua sahabat ini ya sudah menghafalkan seluruhan Al-Quran. Oleh sebab itu, maka bagi yang belum menghafalkan seluruh Al-Quran, mereka akan mempelajari dan mereka akan belajar Al-Quran dari para sahabat-sahabat senior. Ini yang terjadi di masa itu. Meskipun sekarang ini sudah kadang agak lumayan merosot tradisi Islam untuk berani belajar dan mau belajar kepada orang yang semasanya. Ini kadang. Ya. Nanti. Kemudian diantaranya berkaitan dengan bagaimana para sahabat menelurkan murid-murid dari sahabat yang kemudian dari generasi tabi'in, diantaranya adalah misalnya Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Sa'ib, Abdullah bin Ngayas, Abu Ngaliyah, Rahai, yang mana mereka belajar untuk cara istilah kita adalah setoran hafalan kepada Ubayyah bin Ka'ab. Sedangkan Mughirah bin Abi Subah al-Mahzumi ini belajar kepada Utsman, dan Abu Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai ini belajar kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya. Nah, kemudian setelah fase itu, nanti pada masa pasca Nabi masuki masa sahabat dan murid sahabat, ini disitulah mulai muncul adanya beberapa segi-segi qiraah yang berbeda, ya, yang kemudian dikutip dari satu orang ke orang lain dengan secara riwayat, ya, riwayat. Nah, diantaranya ya nanti misal ya nanti diantaranya apa yang disebutkan oleh Abu Mubaidah Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya Al-Qiraat, ya. Dan kitabnya Abu Mubaidah Al-Qasim bin Salam ini merupakan kitab awal atau buku awal yang membahas tentang ilmu qiraat ini. Ini nanti ini sebagian mana dikatakan mereka kan nanti. Kenapa? Karena ini wahad dan nuqtah lam, ya. Ketika berkaitan dengan ini belum masuk kepada genap, ya, habis usia Islam dalam usia satu dekade hijrah, ini belum, ya. Ini belum. Lah kemudian nanti setelah muncul adanya qiraah yang berbeda-beda ini mulai muncul di masa sahabat dan muridnya, kemudian ketika itu nanti bersemilah atau bermulalah nanti penyebaran qiraah yang berbeda, ya, di pertengahan kurun awal, ya, di pertengahan abad 1 Hijriah ini baru mulai tersebar bacaan-bacaan yang ikhtilaf, yang berbeda-beda, beragam. Nah, di sini mulai cikal bakal mulai menjamurnya qiraat-qiraat yang berbagai macam, sehingga nanti akan muncul, ya, qiraah. Tapi ketika itu belum atau qiraah ini belum memproklamasikan dirinya sendiri sebagai ilmu yang berdiri sendiri, ya. Yang fase yang ketiga dalam kaitannya dalam Quran qiraat adalah fase sahabat dan tabi'in adalah yang ketiga adalah bagaimana ketika itu Khalifah Utsman ini menentukan ya, bacaan tertentu, ya, bagi kota-kota tertentu, ya, nanti, sehingga Utsman ini kemudian mengirim mushaf ke kota-kota yang dimaksud. Lah kemudian qiraahnya nanti akan disesuaikan dengan qiraahnya ahli kota, di mana kota tersebut sudah dikirimi Al-Quran oleh kebijakan Utsman bin Affan. Ini umumnya. Nah, ketika itu, ya, mushaf ini ditulis di masa Utsman, ini Khalifah Utsman, untuk menseragamkan ketika itu banyaknya perdebatan, perpecahan. Utsman berniat untuk menulis Al-Quran lagi, membukukan Al-Quran lagi, dan pembukuan Al-Quran oleh Utsman ini disesuaikan dengan istilahnya kita adalah sorogannya Nabi yang terakhir kepada malaikat Jibril. Ini yang menjadi patokan. Dan apabila terjadi ikhtilaf,
nanti dikembalikan kepada logat atau linguistik Quraisy, karena dengan linguistik Quraisy ini Al-Quran diturunkan. Nah, maka pada fase inilah fase pembukuan dan pengiriman Utsman terhadap mushaf-mushaf imami kepada 5 kota besar ini, maka pada tahapan ini merupakan awal daripada muncul perbedaan atau beda-bedanya qiraah sahih dan qiraah yang muktabarah dengan qiraat yang ahadi dan qiraah syadz. Ini sudah mulai nampak ketika itu. Jadi mana qiraah yang sahih dan muktabarah, mana qiraat yang ahadi dan syadzah, keluar dari kaidah, dan ketika itu kemudian muncul juga riwayat-riwayat tentang qiraah syadz. Nah, perbedaan ini dasarnya adalah nanti pada titik temu di penulisan mushaf imami yang dikirim oleh Sayyidina Utsman bin Affan ke 5 kota besar ini. Ya. Oleh sebab itu nanti berkaitan selanjutnya nanti. Kalau kita melihat misalnya Abdullah bin Sa'ib Al-Mahzumi yang meninggal ketika tahun 70 Hijriah, dia dikirim ke Mekah. Ya, ini diantara pengirim fase ini yang takyin qiraah ini. Kemudian Abu Abdurrahman An-Sulami yang meninggal tahun 47 Hijriah. Beliau dikirim oleh Utsman bin Affan ke kota Kufah untuk menjadikan imam qiraah di sana dengan membawa mushaf imami yang dikecilkan oleh Utsman. Ya. Dan sebelumnya adalah Ibnu Mas'ud ketika Ibnu Mas'ud ketika itu diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke Kufah. Nah, kemudian Ngamir bin Abdul Qais, Ngamir bin Abdul Qais ini yang meninggal sekitar tahun 50 Hijriah, yang diutus oleh atau dikirim oleh Utsman sebagai muqri atau sebagai imam ahli bacaan di kota Basrah. Kemudian Mughirah bin Abi Syihab Al-Mahzumi yang meninggal lebih dari tahun 9 bulan Hijriah, yang dikirim oleh Utsman ini ke Syam dan menjadi imam ahli bacaan di sana dengan dibekali 1 mushaf imami. Nah, kemudian Zaid bin Sabit yang meninggal pada tahun 45 Hijriah ini sebagai muqri atau sebagai imam power ahli bacaan di metropolitan Islam, yaitu di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini tidak lepas dari ruang lingkup waktu sampai 30 Hijriah, tahun Hijriah. Lah kemudian fase tahapan Al-Quran dan qiraat pada masa sahabat tabi'in ini kemudian memasuki fase keempat, yaitu bagaimana kefokusan sebagian kelompok-kelompok ulama dari setiap kota terhadap mushaf Utsmani untuk menerima dan untuk mempelajari qiraat. Sebagaimana qiraat itu diterima oleh para sahabat dari sumber utama, yaitu Nabi kita. Dengan kata lain, mulai dari fase setelah itu nanti adalah setelah pengiriman atau mengutusnya para guru-guru qiraah, nanti fase berikutnya adalah adanya fokus para sekelompok ulama dalam kota-kota tertentu ini untuk mempelajari mushaf Utsmani dengan upaya bagaimana mereka menerima dan mempelajari qiraah dari sahabat-sahabat yang diutus menjadi imam besar di kota-kota tertentu, sebagaimana mereka mempelajarinya dari Nabi. Yang pertama berkaitan dengan imam-imam tersebut di Madinah. Di antaranya kelompok yang belajar kepada Imam Madinah untuk mempelajari dan mendalami ilmu qiraah. Di antara adalah Mu'adz bin Haris yang dikenal dengan Mu'adz Al-Qari yang meninggal tahun 63 Hijriah. Kemudian Sa'id bin Musayyab yang meninggal 94 Hijriah, Urwah bin Ibnu Zubair yang meninggal 95 Hijriah, Umar bin Abdul Aziz yang meninggal 101 Hijriah,
Ngatok bin Yasar yang meninggal 103 Hijriah, Wasalim bin Abdullah bin Umar yang meninggal tahun 106 Hijriah dan sebagainya. Ini salah satu cikal bakal para sarjana-sarjana yang mempelajari qiraah yang berada di metropolitan Islam, yaitu di Madinah, dan mereka menjadi cikal bakal adanya qiraah versi Madinah nanti. Yang kedua adalah di kota Mekah. Di kota Mekah adalah para sarjana-sarjana yang mempelajari qiraah. Ini diantara adalah Abdullah bin Umair yang meninggal tahun 4 Hijriah, Mujahid bin Jubair yang meninggal 103 Hijriah, Tawus bin Kaisan yang meninggal 110 Hijriah, Ngatok bin Abi Rabah yang meninggal tahun 115 Hijriah, dan Abdullah bin Ibnu Muqalikah yang meninggal tahun 117 Hijriah, dan Ikrimah yang ketika itu adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Ibnu Abbas dan kemudian menjadi muridnya Ibnu Abbas juga, yang meninggal tahun 200 Hijriah dan lain sebagainya. Ini adalah contoh sarjana-sarjana yang memiliki disiplin dan mempelajari di prodi, program pendidikan ilmu qiraah, daripada ini yang kemudian mereka menjadi cikal bakal nanti para imam-imam ahli qiraah dari lulusan Mekah. Adapun di Kufah ini diantaranya adalah mereka adalah Ngamr bin Surahbil yang meninggal tahun 60 Hijriah, Ngalqamah bin Qais yang meninggal tahun 62 Hijriah, Masruq bin Ajda yang meninggal tahun 63 Hijriah, wa Ubaidah bin Amr As-Sulami yang meninggal 72 Hijriah, wa Abu Abdurrahman bin Abdullah bin Habib As-Sulami yang meninggal tahun 74 Hijriah, Ibrahim bin Zaid An-Nahongi yang meninggal 96 Hijriah, dan yang lain sebagainya. Mereka yang kemudian menjadi cikal bakal sarjana-sarjana yang nanti akan menjadi ulama-ulama besar, ya, pemegang disiplin qiraah yang berdomisili di kota Kufah. Kemudian yang keempat adalah Basrah. Di antaranya adalah Amir bin Abdi Qais yang meninggal sekitar 55 Hijriah, Yahya bin Ya'mar yang Al-Ngadawi yang meninggal tahun 90 Hijriah, Nasr bin Asim Al-Laisi yang meninggal sebelum usia 100, yang tepatnya kurang sulit, saya belum menemukannya. Abu Raja Al-Mutari yang meninggal 105 Hijriah, dan Hasan Al-Basri yang meninggal 110 Hijriah, Muhammad bin Sirin yang meninggal 110 Hijriah, dan selain mereka. Ini adalah nanti kemudian para sarjana-sarjana yang nanti akan memegang tampuk kepemimpinan qiraah dari versi ulama Basrah. Kemudian di Syam sendiri ini juga melahirkan dan melakukan kesarjanaan ahli bacaan. Di antaranya adalah Mughirah bin Abi Syu'bah Al-Mahzumi yang meninggal di usia yang lebih dari 70 tahun, lebih dari 90 tahun, maaf. Kemudian Khulaifah bin Sa'id teman Abu Darda dan lain sebagainya, yang kemudian mereka menjadi sarjana ahli qiraah dari wilayah Syam. Nah, dari mereka kemudian muncul nanti imam-imam dan qiraah itu muncul. Nah, pada dekade pertengahan kedua dari kurun awal Hijriah, dengan kata lain mulai di 50 tahun ke 50 Hijriah sampai 100 ya. Ini berarti kan masuk dekade kedua di tahun atau abad pertama Hijriah. Serta memasuki pertengahan kedua, pertengahan awal daripada kurun kedua, berarti nanti adalah sekitar 150-an ya. Berarti akhir pertengahan abad pertama dan awal pertengahan abad kedua nanti. Nah, setelah munculnya kelompok-kelompok atau kesarjanaan qiraah dalam di kota-kota besar tertentu tadi, lima kota besar tersebut, sesuai dengan tempat-tempat ya dikirimnya mushaf imami oleh Sayyidina Utsman, muncul ulama-ulama itu. Maka pada fase berikutnya ini nanti muncul suatu kaum yang mereka hanya fokus belajarnya kepada segi teknik, bagaimana cara pembacaan ayat-ayat tertentu ya, yang kemudian
mereka kemudian nanti akan menjadi imam-imam yang memegang kepemimpinan tentang logat atau qiraah. Nah, siapa mereka? Ya kaum-kaum yang kemudian ketika itu belajar hanya fokus kepada disiplin qiraah. Ya. Nah, ini nanti kalau kita kumpulkan dari beberapa ahli negara, ya nanti diantaranya ya, nanti akan kita nisbatkan kepada ahli bab qiraahnya nanti. Yang pertama diantaranya adalah di Madinah misalnya. Ini Abu Ja'far Yazid al-Bin Qaqq yang kemudian beliau meninggal di 130 Hijriah. Ini termasuk salah satu ulama yang ketika itu ke Madinah belajar hanya untuk fokus kepada ya bagaimana membaca A, membaca B dan sebagainya hingga matang. Maka kemudian si Abu Ja'far ini menjadi imam ahli bacaan. Kemudian Syaibah bin Nasah ya, yang meninggal tahun 130 juga Hijriah, Nafi bin Abi Nu'aim yang meninggal tahun 169 Hijriah. Ini jadi Madinah. Sedangkan di Makkah ya, sarjanaan yang ketika itu hanya belajar tentang bagaimana cara membaca dan bagaimana pembacaan terhadap ayat tertentu di Makkah. Di antara adalah Abdullah bin Katsir. Abdullah bin Katsir ini kemudian beliau menjadi imam besar dalam ahli bacaan ya. Dan Abdullah bin Katsir ini meninggal tahun 120 Hijriah. Kemudian Humaid bin Qais al-A'raj ini meninggal 130 Hijriah, dan Muhammad bin Muhaisin yang meninggal pada 123 Hijriah. Nah ini kemudian ya, Abdullah bin Katsir atau Ibnu Katsir, Qais dan juga Muhaisin ini menjadi imam ahli bacaan di kota Mekah. Kemudian di Kufah ini adalah Yahya bin Wasab yang meninggal 103 Hijriah, Masim bin Abi Najud yang meninggal 129, Sulaiman bin Mihran al-Amas yang meninggal 148 Hijriah, dan Hamzah Az-Ziyad yang meninggal 156 Hijriah, dan Kisai yang meninggal tahun 189. Nah, ini mereka nanti akan menjadi imam-imam ahli bacaan atau imam qiraah di kota Kufah. Termasuk Imam Kisai yang juga kita kenal sampai sekarang menjadi misal qiraahnya Imam Kisai sebaiknya di antaranya. Ini itu. Nah, ini kemudian para kesarjanaan yang mempelajari hanya bagaimana atau qiraah, bagaimana ayat dibaca, pembacaan dan bacaan tentang Al-Qur'an, yang kuliah di Basrah. Di antara adalah Abdullah bin Abi Ishaq. Ini yang meninggal tahun 129 Hijriah. Isa bin Umar yang meninggal 149 Hijriah, Abu Amr al-Ngala yang meninggal 154 Hijriah, dan Qasim al-Jahdari. Ini Imam Qasim itu ya yang terkenal yang meninggal 128 Hijriah, dan Yakub bin Hadrami yang meninggal 205 Hijriah, yang kemudian mereka ini menjadi imam-imam besar dalam segi qiraah di kota Basrah. Sedangkan yang kelima adalah di kota Syam. Di kota Syam ini muncul nanti Abdullah bin Amir ya, yang meninggal tahun 118 Hijriah, Atiyah bin Qais al-Gilabi yang meninggal 121 Hijriah, Ismail bin Abdullah bin Muhajir, dan Yahya bin Haris ad-Dimari yang meninggal tahun 145 Hijriah, dan Surah bin Yazid al-Khadrami yang meninggal pada tahun 203 Hijriah. Nah, mereka inilah yang kemudian menjadi imam-imam besar dari segi bacaan, yang kemudian akan menumbuhkan nanti dalam istilah kontemporer adalah qiraah sab'ah, kemudian ada yang menjadi qiraah ngasroh, ada yang menjadi qiraah arba'atan asyarah, yang kemudian nanti ada yang mutawatirah ya, dan muktabaroh, ada yang mutawatir kurang mutabar, dan ada yang nanti asyadah, bacaan-bacaan yang keluar dari kaidah. Ini tidak lepas dari ulama-ulama fase kedua dalam tahapan ini, berkait dari imam-imam yang telah kami sebutkan.
Nah, adapun kalau kita melihat kesejarahan berkaitan periode pembukuan dan penyusunan buku qiraah Al-Qur'an dan qiraat pada masanya, ya, ini pada fase sejarah pembukuan ini, ya, yang pertama kali orang yang menulis dan menyusun buku tentang ilmu qiraat ini, ya, ya, ini adalah si Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salim yang meninggal pada 224 Hijriah. Dan beliau, ya, Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ini adalah ulama yang pertama menyusun buku tentang ilmu qiraah. Ini menurut mayoritas pendapat. Ya, meskipun Ibnu Al-Jazari berpendapat bahwa, ya, Ibnu Al-Jazari berpendapat bukan si Abu Ubaid Al-Qasim, tapi Abu Hatim As-Sijistani. Ini menurut Ibnu Jazari, yang mendengar Abu Hatim ini meninggal tahun 225 Hijriah. Dan ada yang berpendapat selain itu. Tetapi, ya, yang memulainya, ada mengatakan yang memulai, justru yang memulai menulis buku tentang bacaan adalah Yahya bin Ya'mar, yang ketika itu menulis pada tahun 90 Hijriah. Nah, Yahya bin Ya'mar yang meninggal pada tahun 90 Hijriah sebenarnya adalah beliaulah orang yang pertama kali menuliskan ilmu tentang bacaan. Nah, kemudian setelah Yahya bin Ya'mar ini kemudian terus menerus, ya, sistem tulis menulis ilmu qiraah. Nah, yang berikutnya nanti setelah fase awal pembukuan, kemudian muncul fase kedua berkaitan dengan pembukuan, ya, yang mana pada fase kedua pembukuan ini, ya, dalam susunan atau dalam teknik penulisan dalam fase ini nanti ini ada yang nanti membatasi dengan menulis beberapa bacaan tertentu saja. Oleh sebab itu nanti dalam fase ini ada muncul beberapa istilah. Yang pertama adalah yang sering nanti disebut dengan namanya tasbi'u sab'ah waqsor ala jaimu alif hadhim, nanti adalah bagaimana, ya, mengumpulkan atau pembukuan yang menulis tentang qiraat sab'ah semuanya, dan kemudian mereka, ya, hanya fokus untuk menulis tentang bagaimana qiraat sab'ah dan imamnya dan cara membacanya nanti. Hal itu diantaranya yang ya, adalah sab'ah, as-sab'ah fil qiraah, diantara buku yang ditulis pada bahasa ini yang ditulis Abu Bakar Ahmad Musa bin Abbas dan Mujahid At-Tamimi Al-Baghdadi. Kemudian nanti ada tasyi'u sab'ah wa tasdil qiraah. Nanti kemudian ada fase selanjutnya adalah penulisan tentang qiraah sab'ah, dan nanti di situ juga ada pembagian pengelompokan mana qiraah yang keluar dari kaidah dan yang tidak, yang tidak. Yang kemudian fase selanjutnya nanti ada muncul qiraah sab'ah, dan nanti diantaranya hanya khusus qiraah sab'ah yang mutawatir. Kemudian adalah kitab At-Taisir, diantaranya karya Ibnu Amir Ad-Dani yang meninggal pada 440 Hijriah, dan kemudian yang disusun ulang oleh Imam Asy-Syatibi pada tahun Imam Syatibi yang meninggal 590 Hijriah. Kemudian pada fase berikutnya mungkin ada nanti penulisan atau buku yang disusun secara tafridil qiraah, jadi buku yang disusun secara qiraah tertentu. Gimana hafaz kayak apa, gimana susi kayak apa, nafi kayak apa. Kemudian ada yang tasdis, ada yang tasmin, ada taksir. Nanti ada buku yang tasdis adalah buku yang menulis tentang 6 qiraah. Kalau yang tasmin adalah buku yang menulis tentang qiraahnya imam 8 dan bacaan imam 8 dan taksir 10 sebagainya. Ini paling tidak fase-fase dalam masa sejarah. Itu yang masuk tujuannya adalah bagaimana untuk
memetakan dan memberikan dobit atau batasan terhadap suatu bacaan. Ya, tujuannya apa? Adalah untuk menghilangkan salah paham dari kebanyakan manusia, dan menjelaskan bahwa dari titik itulah kiroah sabah ini memulai bersemi dan sudah diterima dengan cara dan teknik yang benar. Ya, inilah sejarah yang tidak bisa kita lupakan, meskipun ini kalau kita melihat dari ilmu atau sistematik qiraah ini belum qiraah, tapi ketika kita mempelajari qiraah, menurut saya ini perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari, karena disitulah embrional yang kemudian muncul adanya qiraah kepada kita. Para pemirsa dan para pendengar Notos FM yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan kemudian pertemuan Balai KA ini berkaitan qiraah hanya membahas sejarah, dan itu sementara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada Quran atau ada yang kurang pas, ini memang karena berangkat dari saya, bukan berangkat dari ilmu qiraah dari sayanya. Kira-kira demikian. Salam Notos, ya, jaga warga Jawa Negara, kuliah plus ngaji kondisi kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.